I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Angelina Manulang dengan NIM channel N022017. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana penganggaran yang ada di dalam sektor publik itu sendiri, sebaiknya kita mengetahui apa itu konsep dari anggaran. Nah, jadi anggaran adalah suatu pernyataan mengenai sistemasi kinerja yang hendak dicapai. Biasanya ini akan ada dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Nah, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Nah, jadi penganggaran antara sektor publik dan penganggaran sektor swasta itu berbeda. Kalau sektor swasta itu bersifat rahasia dan tertutup bagi publik, sedangkan di sektor publik, anggaran itu merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan juga diberi masukan. Selanjutnya, apa itu anggaran sektor publik? Anggaran publik adalah suatu kegiatan ataupun rancangan yang direpresentasikan dalam suatu pendapatan dan juga belanja dalam satuan. Biasanya, anggaran sektor publik itu sendiri itu adalah suatu dokumen yang menjabarkan bagaimana kondisi keuangan suatu organisasi yang meliputi pendapatan, belanja, dan juga aktivitas suatu anggaran di mana anggaran itu berjalan. Jadi, anggaran sektor publik itu sangat penting dibuat oleh suatu sektor ataupun suatu organisasi, dikarenakan anggaran sektor publik itu penting karena yang pertama, anggaran itu adalah suatu alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, dan nantinya akan menjamin kesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Yang kedua, anggaran itu dibuat karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang. Nah, sedangkan jumlah ataupun jumlah anggaran itu sendiri itu sangat terbatas. Nah, yang ketiga adalah anggaran itu diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah itu bertanggung jawab terhadap suatu rakyat. Nah, biasanya anggaran publik ini bakalan menjadi suatu instrumen pelaksana akuntabilitas publik dan lembaga-lembaga yang ada. Setelah tadi kita mengetahui apa itu peran penting dari anggaran sektor publik, mari kita beranjak ke fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama adalah sebagai alat perencanaan ataupun planning tool. Nah, jadi kenapa dikatakan anggaran itu digunakan sebagai alat perencanaan? Karena nantinya anggaran ini akan dipakai ataupun dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan pemerintah. Misalnya untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakannya, untuk merencanakan apapun program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, untuk mencapai sebuah haluan organisasinya, serta untuk mengalokasikan dana pada berbagai program dan juga kegiatan. Yang kedua adalah alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Kenapa dikatakan bahwa anggaran itu sendiri adalah salah satu alat untuk melakukan kebijakan fiskal? Karena nanti anggaran ini sendiri akan digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonominya sendiri. Nah, melalui anggaran ini dapat diketahui kemana arah kebijakan fiskal itu. Yang ketiga adalah anggaran sebagai alat politik ataupun political tool. Jadi, anggaran itu merupakan suatu alat politik karena pembuatan anggaran publik itu sendiri memerlukan kebutuhan politik. Misalnya political skill, quality holding, keahlian regional, serta pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik. Yang keempat adalah anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Nah, jadi setiap unit kerja pemerintah itu selalu melibatkan penyusunan anggaran. Nah, biasanya anggaran publik itu adalah suatu alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Nah, di samping itu juga anggaran publik itu sendiri merupakan suatu fungsi alat komunikasi antar unit kerja dan lingkungan eksekutif. Biasanya anggaran itu akan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Yang kelima adalah anggaran sebagai penilaian kerja atau performance measurement tool. Untuk mencapai sebuah wujud komitmen dari public holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang, nah maka kinerja eksekutif itu sendiri akan dinilai berdasarkan pencapaian kerjanya. Misalnya target anggarannya dan juga pelaksanaan fungsi anggarannya. Nah, jadi anggaran itu sendiri merupakan suatu alat yang efektif untuk pengendalian penilaian kerja.
Yang keenam adalah anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Nah, jadi kenapa dibilang bahwa anggaran itu sendiri dapat menjadi alat motivasi? Karena nantinya dengan adanya anggaran, maka para staf akan dapat bekerja secara ekonomis dan juga efisien dalam mencapai suatu target tujuan organisasinya sendiri yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis anggaran. Nah, jadi anggaran itu ada dua. Yang pertama adalah anggaran operasional dan yang kedua adalah anggaran modal. Pertama adalah anggaran operasional. Nah, jadi anggaran operasional itu sendiri itu digunakan untuk merancangkan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Biasanya pengeluaran pemerintah yang dikategorikan dalam anggaran operasional itu adalah belanja rutin, di mana belanja rutin itu sendiri manfaatnya hanya untuk 1 tahun penganggaran saja. Nah, biasanya dalam 1 tahun anggaran itu sendiri tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena anggaran operasional ini akan dilakukan berulang-ulang dan ada setiap tahunnya. Yang kedua adalah anggaran modal. Anggaran modal sendiri adalah anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan juga pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan juga sebagainya. Nah, biasanya pengeluaran pemerintah pada anggaran modal ini disebut sebagai belanja modal karena masa manfaatnya itu bisa lebih dari 1 tahun anggaran dan dapat menambah aset kekayaan pemerintah. Nah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin hanya untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Selanjutnya adalah prinsip anggaran sektor publik. Nah, biasanya ini meliputi pertama adalah otorisasi oleh legislatif. Artinya bahwa anggaran publik itu sendiri harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum nanti boleh dibelanjakan oleh eksekutif. Yang kedua adalah komprehensif. Artinya bahwa anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah keunikan anggaran. Nah, keunikan anggaran itu sendiri adalah semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang harus terhimpun dalam suatu dana. Yang keempat adalah non-discretionary appropriation. Artinya adalah jumlah yang disetujui oleh legislatif itu harus termanfaat secara ekonomis, efisiensi. Yang kelima adalah periodik, di mana anggaran itu sendiri bersifat periodik dan bersifat tahunan atau multi tahunan. 5 adalah periodik, artinya bahwa anggaran itu sendiri bersifat tahunan ataupun multi tahunan. Yang keenam adalah akurat, artinya bahwa estimasi anggaran itu hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan. Yang ketujuh adalah jelas, artinya bahwa anggaran itu sendiri memiliki kesederhanaan dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan adalah diketahui publik, artinya bahwa anggaran itu harus diinformasikan kepada masyarakat lebih luas. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita mengenai penganggaran sektor publik ini adalah bahwa anggaran itu adalah suatu alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam 1 tahunan moneter. Nah, sekaligus juga dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Nah, untuk memenuhi fungsi manajemen itu sendiri dan pengawasannya dapat berjalan baik, maka sistem anggaran itu harus disertai dengan pencatatan, penerimaan, dan juga pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan juga sistematis. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini mengenai penganggaran sektor publik. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun kekurangan dalam pembahasan kita ini, saya harap teman-teman dapat memakluminya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Nigga, are you deaf?